Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ngegyo Firmantara Nur, kelas 7A. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas IPA tentang mind map atau peta konsep. Disimak ya. Peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan struktur konsep, yaitu keterkaitan antar konsep dari suatu gambaran yang menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dari suatu materi pelajaran yang dihubungkan dengan suatu kata penghubung sehingga membentuk suatu proposisi. Karena itu, peta konsep akan mendorong siswa menghubungkan konsep-konsep selama belajar sehingga tercapai pembelajaran yang bermakna. Manfaat peta konsep yaitu 1. Secara langsung mengajak siswa belajar kooperatif. 2. Membantu siswa untuk memperoleh wawasan baru tentang peta konsep. 3. Mengetahui arah suatu tempat. 4. Menjelaskan kondisi lingkungan suatu tempat. 5. Mengetahui jarak suatu tempat ke tempat yang lain. 6. Supaya mudah diingat oleh siswa. 7. Membuat siswa untuk tertarik berbelajar tentang peta konsep. 8. Menjaga topik bahasan yang dipelajari. 9. Memudahkan siswa dalam pembelajaran peta konsep. Dan 10. Membuat siswa untuk lebih memahami isi dari pelajaran yang dapat diperoleh. Ciri-ciri peta konsep diantaranya yaitu 1. Merupakan gambar dua dimensi dari suatu bidang studi ataupun bagian dari bidang studi. 2. Adanya pemetaan konsep untuk menunjukkan konsep dan proposisi bidang. 3. Tak semua konsep memiliki suatu yang sama. Artinya terdapat konsep lain yang lebih inklusif. 4. Jika ada dua atau lebih konsep di bawah konsep yang lebih inklusif, maka terbentuk hierarki pada peta konsep itu. Cara membuat peta konsep. 1. Melakukan identifikasi semua konsep yang akan dipetakan. 2. Mengungkapkan makna setiap konsep. 3. Menaruh konsep pada peta yang tepat dengan kaitannya dimulai dari umum hingga khusus. Dan 4. Menggambar garis berhubung dan menuliskan hubungannya. Jenis-jenis peta konsep diantaranya yaitu 1. Pohon jaringan. 2. Rantai kejadian. 3. Siklus. 4. Laba-laba. Selanjutnya, inilah peta konsep 9 ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, makhluk hidup bernapas atau respirasi. Pada manusia, bernapas dengan menggunakan paru-paru. Pada hewan, ada yang menggunakan paru-paru, contohnya kucing. Ada yang bernapas menggunakan insang, contohnya ikan. Ada yang bernapas menggunakan kulit, contohnya cacing. Dan ada yang bernapas menggunakan trakea, contohnya serangga. Kemudian tumbuhan, respirasi melalui stomata dan lentisel. Kemudian makhluk hidup memerlukan makanan atau nutrisi. Pada manusia memerlukan makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Kemudian hewan terbagi menjadi 3 ya, karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora, hewan pemakan daging, contohnya singa. Herbivora, hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi. Dan omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan, contohnya ayam. Kemudian tumbuhan. Tumbuhan membuat makanan dengan proses fotosintesis dengan reaksi kimia 6CO2 tambah 6H2O dan ditambah cahaya matahari. Kemudian ciri yang ketiga, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Nah, perkembangan pada manusia
diawali dengan bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Dan kemudian hewan contohnya pada katak, diawali dengan telur, kecebong, beruduk, katak muda, dan katak dewasa. Kemudian tumbuhan. Perkembangan pada tumbuhan diawali dengan biji, kecambah, tanaman muda, dan tanaman dewasa. Kemudian ciri yang keempat adalah makhluk hidup beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan, yaitu manusia. Pada manusia, ada yang menyesuaikan diri dengan morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, pada morfologi contohnya orang Eskimo bertubuh pendek dan kekar. Pada fisiologi contohnya manusia yang hidup di daerah polusi tinggi memiliki imun yang rendah. Dan tingkah laku, manusia mampu bertahan jika terjadi bencana. Kemudian pada hewan. Hewan menyesuaikan diri dan ada yang dengan perilaku dan bentuk kaki dan paruh. Kalau perilaku contohnya cumi-cumi mengeluarkan tinta saat ada musuh. Kalau bentuk kaki dan perilaku contohnya pada burung. Lalu tumbuhan. Pada tumbuhan ada yang beradaptasi pada daerah yang kering dan basah. Contoh pada daerah yang kering tanamannya berduri, ya contohnya kaktus. Daerah yang basah contohnya tumbuhan yang berdaun lebar, contohnya bunga teratai. Nah, kemudian ciri yang kelima yaitu iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Contohnya pada manusia ya. Pada manusia ini ada 4 indera yang peka terhadap rangsang, yaitu mata peka terhadap cahaya, telinga peka terhadap bunyi, hidung peka terhadap bau, dan kulit peka terhadap sentuhan. Kemudian hewan ini hampir sama dengan manusia. Dan kemudian tumbuhan peka terhadap cahaya, contoh tanamannya Mirabilis jalapa. Kemudian yang keenam adalah makhluk hidup berkembang biak atau bereproduksi. Itu pada manusia. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak ada yang cara bertelur, dan melahirkan. Kalau bertelur contohnya ayam, melahirkan contohnya kucing. Bertelur dan melahirkan contohnya hiu. Dan kemudian tumbuhan ada yang berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Vegetatif contohnya kecap bebek, yang generatif contohnya mangga. Kemudian selanjutnya ciri yang ketujuh yaitu ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Itu pada manusia. Manusia memiliki empat organ-organ yang mengeluarkan zat sisa, yaitu paru-paru. Nah, pada paru-paru ini mengeluarkan zat sisa CO2 tambah H2O. Kalau ginjal mengeluarkan urin, kalau kulit mengeluarkan keringat, dan anus ini mengeluarkan tinja atau feses. Kemudian hewan hampir sama dengan manusia ya. Kemudian tumbuhan ini berespirasi melalui stomata atau lentisel yang mengeluarkan zat sisa oksigen. Kemudian yang ke-8 yaitu makhluk hidup melakukan metabolisme. Proses metabolisme pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah pengeluaran energi, contohnya perbaikan sel dan jaringan. Nah, katabolisme adalah pembentukan atau penyimpanan energi, contohnya pada makanan. Kemudian yang terakhir adalah ciri yang ke-9 yaitu makhluk hidup bergerak. Nah, manusia bergerak dengan kaki dan tangan. Hewan ada yang bergerak dengan kaki, sayap, perut, dan sirip. Kaki contohnya kucing, yang bergerak dengan sayap contohnya burung. Kalau perut contohnya ular, dan sirip contohnya ikan. Dan kemudian
tumbuhan. Tumbuhan bergerak pasif atau tidak pindah, bergerak jika ada rangsang cahaya. Contohnya, ruang putri malu akan bergerak jika disentuh. Akar akan selalu menuju sumber air, dan batang akan selalu menuju ke arah cahaya. Nah, demikianlah foto konsep 9 ciri-ciri makhluk hidup. Demikianlah presentasi tentang mind map atau peta konsep. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. California dreaming about you.